Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada materi kali ini kita akan belajar tentang if jamak. Karena pada sebelumnya kita sudah belajar tentang if tunggal. Kalau if tunggal itu dari segi strukturnya, pertama ada if, setelah if dia masuk ke dalam kondisi. Dia cek dulu kondisinya di dalam if, apakah true atau false. Ketika true maka dia akan mengerjakan statement dari if. Sedangkan kalau kondisinya bernilai false, maka dia akan mengerjakan statement dari nilai default-nya, yaitu else. Itu kalau struktur dari if tunggal, materi yang sebelumnya. Sedangkan sekarang kita sudah masuk ke dalam materi yang namanya if jamak. Kalau kita lihat dari segi struktur, antara if jamak dan if tunggal itu tidak terlalu berbeda jauh. Karena kalau struktur dari if jamak itu, pertama ada if, kemudian ada kondisi. Sama kondisinya seperti di tunggal. Dia cek dulu apakah kondisinya di sini bernilai true atau false. Misalnya kondisinya bernilai true, maka dia akan mengerjakan statement dari if. Setelah dia mengerjakan statementnya, keluar dari if, program selesai. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa kondisinya ada dua di dalam satu if? Ya itulah yang membedakan antara if jamak dan if tunggal. Kalau kita perhatikan di struktur if tunggal, if tunggal itu dia hanya memiliki satu kondisi. Sedangkan kalau di if jamak, itu kita bisa menggunakan kondisi lebih dari satu. Jadi kebetulan di strukturnya ini saya menuliskan dua kondisi. Terserah teman-teman mau menggunakan tiga kondisi, empat kondisi, tergantung dari masalah atau soal yang teman-teman kerjakan. Jadi misalnya di sini saya contohkan dulu yang dua kondisi. Jadi kalau cara kerjanya itu, dia masuk ke dalam kondisi yang pertama, dia cek dulu apakah kondisinya true atau false. Misalnya kondisinya atau kondisi yang pertama di sini dia bernilai false, maka statement dari if ini dia tidak kerjakan. Karena dia tidak kerjakan, dia kemana? Dia pergi ke else if yang ini. Dia pergi ke else if, kemudian dia masuk ke dalam kondisi yang kedua. Dia cek lagi, apakah kondisi yang kedua di sini true atau false. Misalnya kondisi yang kedua di sini dia bernilai true atau benar, maka dia akan mengerjakan statementnya, yaitu yang ini. Setelah dia mengerjakan statementnya, dia keluar dari if dan program selesai. Begitu. Jadi ketika ada statement yang sudah dia kerjakan, dia langsung keluar dari if. Jadi kita langsung saja berikan contoh kasus. Jadi struktur if tunggal di sini saya komentar dulu supaya tidak terbaca. Dan di struktur if jamak saya hapus. Misalnya kita ingin membuat sebuah program untuk menentukan sebuah jenis kelamin. Jadi pertama itu
Oke, kurang lebih programnya seperti ini. Jadi pertama itu saya membuat sebuah variabel dengan nama jenis kelamin. Kemudian tipe datanya adalah char. Jadi nilai yang bisa masuk ke dalam variabel jenis kelamin ini hanya satu karakter atau satu huruf saja, antara huruf P atau L. P untuk perempuan dan L untuk laki-laki. Oke. Setelah itu ada cout atau perintah pencetakan. Masukkan jenis kelamin Anda, P atau L. Jadi nanti akan tampil masukkan jenis kelamin Anda, P atau L. Jadi ketika seseorang atau user ingin menginputkan jenis kelaminnya, dia tidak bingung lagi karena pilihannya hanya dua antara P dan L. Oke, selanjutnya ada sin atau perintah penginputan. Misalnya kita menginput huruf P, maka P itu akan masuk ke dalam variabel jenis kelamin. Jadi sekarang jenis kelamin ini memiliki sebuah value atau nilai. Dia selanjutnya dia masuk ke dalam kondisi if. Dia cek apakah jenis kelamin yang bernilai P sama dengan P yang ini. Jika true, maka dia akan mengerjakan saya perempuan. Kemudian misalnya kondisinya bernilai false, maka dia akan pergi ke else if. Kemudian dia masuk ke dalam kondisi yang kedua, dia cek lagi apakah jenis kelamin yang nilainya P sama dengan L. Ketika true atau false, misalnya true, dia akan mengerjakan statementnya. Sedangkan kalau false, dia langsung pergi ke else. Karena di else tidak ada kondisi, maka dia langsung mengerjakan tidak diketahui. Misalnya coba kita langsung jalankan. Oh, ada error. Tunggu dulu. Pagar include yourstream.h. Ya, sekarang programnya sudah jalan. Yang pertama pada saat dijalankan programnya akan tampil masukkan jenis kelamin Anda. P, L. Oh, L. Slash-nya dia tidak baca. Misalnya kita input L, yang berarti laki-laki. Pada saat di-enter, L ini akan masuk ke dalam jenis kelamin. Huruf L ini akan masuk ke dalam variabel jenis kelamin. Jadi sekarang variabel jenis kelamin ini memiliki nilai L. Setelah itu, dia pergi ke dalam kondisi yang pertama. Apakah jenis kelamin yang bernilai L sama dengan huruf P? Karena huruf L dan P itu berbeda, maka kondisinya di sini bernilai false atau salah. Karena salah, maka dia tidak mengerjakan statementnya. Dia pergi ke else if. Kemudian dia pergi ke kondisi yang kedua. Apakah jenis kelamin yang bernilai L sama dengan huruf L? Karena true atau benar, maka dia akan mengerjakan statementnya, yaitu cout saya laki-laki. Maka yang tampil adalah saya laki-laki di konsolnya. Jadi pada saat statementnya sudah dikerjakan, dia keluar dari if dan program selesai. Ya, kurang lebih begitu untuk cara kerja dari if jamak. Misalnya kita eh, berikan contoh kasus yang lain. Kita ingin menggunakan kondisi yang lebih dari dua misalnya. In angka. Jadi saya ingin membuat sebuah variabel angka yang belum ada nilainya. Kemudian ada masukkan angka
berapa saja. Sin angka berarti kita akan menginput atau user akan menginput ke variabel angka. Oke. Kemudian angka sama dengan 1. Benar saya angka 1. Angka 2 else if ang- angka sama dengan 3 kurung kurawal cout benar saya angka 3. Misalnya kita mau tambah lagi. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan kondisinya itu berapa. Mau pakai kondisinya misalnya ada 8, 10. Sebenarnya itu tidak ada aturan. Jadi teman-teman terserah gunakan mau berapa. Teman-teman harus sesuaikan dengan soalnya atau masalahnya. Jadi misalnya di sini saya contohkan yang menggunakan 5 kondisi. Kondisi pertama, kondisi kedua, 3, 4. Else if angka sama dengan 4. Di out. Oke, misalnya kita sampai angka 5. Kita kondisikan sampai angka 5 saja. Jadi ketika dia menginput bukan angka 1 sampai 5, maka yang tampil angka tidak diketahui. Jadi di cout kita akan ubah, masukkan angka 1 sampai 5. Jadi ketika user menginput angka yang lebih atau kurang dari 1 sampai 5, maka yang akan tampil adalah angka tidak diketahui. Oke, mari kita jalankan. Oke, program sudah jalan, sudah tampil. Yang tampil adalah masukkan angka 1 sampai 5. Misalnya kita menginputkan angka 3. Pada saat di enter, angka 3 akan masuk ke dalam variabel angka. Jadi sekarang variabel angka sudah bernilai 3. Oke. Kemudian ada kondisi yang pertama. Apakah variabel angka yang bernilai 3 sama dengan angka 1? Karena kondisi yang pertama bernilai false, maka statementnya tidak dikerjakan. Dia pergi ke else if selanjutnya. Kemudian dia pergi ke kondisi yang kedua. Apakah variabel angka yang bernilai 3 sama dengan angka 2? Karena angka 3 tidak sama dengan angka 2, maka kondisinya bernilai false. Karena false, statementnya tidak dikerjakan atau cout-nya tidak dikerjakan. Setelah itu dia pergi ke dalam kondisi yang ketiga atau kondisi yang selanjutnya. Apakah variabel angka yang bernilai 3 sama dengan angka 3? Karena kondisinya yang bernilai benar atau true, maka dia akan mengerjakan statementnya, yaitu cout benar saya angka 3. Jadi yang tampil benar saya angka 3. Jadi setelah dia kerjakan statementnya atau setelah dia kerjakan cout benar saya angka 3, dia keluar dari if yang ini. Dia keluar dari if. Kemudian program selesai. Jadi ketika kondisi yang ketiga sudah benar, dia tidak perlu cek kondisi yang selanjutnya, kondisi yang keempat di sini dan kelima, dia tidak perlu cek karena dia sudah menemukan kondisi yang benar atau true.
Kemudian misalnya saya input ulang. Misalnya di sini saya menginputkan angka yang lebih dari angka 5, misalnya 12. 12, kemudian saya enter, angka tidak diketahui. Kenapa? Karena dia cek dulu di kondisi pertama, apakah variabel angka yang bernilai 12 tidak sama, apakah variabel angka yang bernilai 12 sama dengan angka 1, karena kondisi pertama ini bernilai false. Dia pergi di kondisi yang kedua. Apakah variabel angka yang bernilai 12 sama dengan angka 2? Oke, false. Dia pergi di kondisi yang ketiga. Apakah variabel angka yang bernilai 12 sama dengan angka 3? False. Karena false, dia pergi ke kondisi selanjutnya. Apakah variabel angka yang bernilai 12 sama dengan 4? Oke, masih false. Dia pergi lagi ke kondisi selanjutnya. Apakah variabel angka yang bernilai 12 sama dengan angka 5? Masih false. Karena kondisi yang terakhir tetap masih false, dia pergi ke else atau nilai default-nya. Karena else ini sudah nilai default, maka dia langsung mengerjakan cout angka tidak diketahui. Kenapa yang tampil di sini adalah angka tidak diketahui. Jadi kurang lebih seperti itu untuk materi kali ini, materi tentang if jamak. Jadi teman-teman yang masih bingung atau masih ingin bertanya tentang materi if jamak ini, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar. Ya mungkin cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.